Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel Sarjana Coding. Di video kali ini, kita masih melanjutkan seri belajar kita mengenai sistem informasi akademik sekolah berbasis website. Bagi teman-teman yang baru mengikuti video kali ini, silakan tonton videonya dari awal supaya teman-teman bisa mengikuti sampai video saat ini. Oke, langsung saja kita akan masuk ke tutorialnya. Oke, pertama-tama silakan teman-teman buka examnya terlebih dahulu, kemudian klik start pada Apache. Selanjutnya silakan teman-teman buka juga untuk Google Chrome-nya. Oke, sekarang kita akan buka aplikasinya ya. Silakan teman-teman akses di URL-nya sesuai dengan project yang teman-teman buat. Nah, di sini saya akan mengakses localhost/sarjana coding seperti ini. Kemudian diketik enter. Oke, ini adalah hasil yang sudah kita kerjakan mulai dari video pertama sampai video saat ini ya. Oke, kita scroll ke bawah, kita terakhir mengerjakan sampai sambutan kepala sekolah. Oke, selanjutnya kita akan lihat dulu mockup-nya seperti apa gitu ya. Oke, silakan teman-teman bisa buka Figma-nya jika teman-teman mendesain menggunakan Figma. Oke, pada pertemuan kemarin, kita sudah mengerjakan sampai sambutan kepala sekolah. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan ke bagian prestasi terbaru. Nah, di sebelah kiri ini nanti ada gambar dari prestasinya gitu ya. Kemudian di sebelah kanannya, ini ada beberapa bagian. Yang pertama ini adalah judul dari prestasinya, kemudian di bawahnya ini ada tanggal publish, kemudian ini ada deskripsi dari prestasinya, kemudian di bawahnya ada button atau tombol baca selengkapnya. Kemudian di bawahnya itu ada lagi prestasi yang berikutnya gitu ya. Nah, prestasi yang teratas ini adalah prestasi yang paling baru yang diupload ke dalam website ini. Jadi yang ditampilkan di sini nanti cuma ada 2 prestasi paling terbaru gitu ya. Nah, jika teman-teman nanti mau melihat semua prestasinya, nanti bisa klik di tombol lihat selengkapnya. Oke, nanti di bawahnya ini ada ekstrakurikuler. Nah, di sini nanti ditampilkan 4 ekstrakurikuler ya. Kemudian di sini ada tombol lihat selengkapnya jika teman-teman atau pengunjung dari web ini mau melihat semua dari ekstrakurikulernya. Oke, mungkin 2 itu aja yang akan kita buat pada video kali ini ya. Jadi ada prestasi, kemudian kita akan buat juga untuk ekstrakurikuler. Jika waktunya tidak terlalu panjang, mungkin nanti kita akan masuk lagi ke tenaga pendidik seperti ini. Oke, seperti itu ya teman-teman yang akan kita kerjakan di video kali ini. Oke, selanjutnya silakan teman-teman buka kode editornya ya. Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Oke, silakan teman-teman buka file yang namanya content.php, kemudian teman-teman buka juga file yang namanya style.css. Oke, sekarang kita kembali ke file content.php. Di bawah sini kita akan membuat komentar akhir sambutan kepala sekolah. Oke, seperti ini. Oke, sekarang di sini kita akan membuat kelas dengan nama row. Kemudian di dalamnya kita akan membuat kelas dengan nama container. Nah, di dalamnya kita akan buat lagi kelas dengan nama row. Kemudian di dalamnya kita buat kelas dengan nama call 12 gini ya. Oke, sekarang di sini kita akan membuat tag H2, kemudian kita isi dengan teks prestasi terbaru gitu ya. Oke, seperti ini. Kemudian di bawahnya kita tambahkan tag HR. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Nah, di sini sudah ada teks dengan prestasi terbaru. Kemudian di sini kita atur ya, supaya antara gambar dengan teks prestasi terbaru ini ada jarak gitu ya. Nah, teman-teman bisa menambahkannya di kelas row ini, kita tambahkan kelas namanya mt5 atau margin top 5. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh di aplikasinya. Oke, sudah seperti ini.
Nah, masalahnya teksnya ini sekarang ada di sebelah kiri. Harusnya ada di sebelah tengah sini ya. Oke, sekarang kita tambahkan di sini sebuah kelas yang namanya adalah text center. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan kelas lagi yang namanya adalah judul utama. Oke, seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke, sudah seperti ini. Kalau kita lihat di contoh mockup-nya ya, di sini untuk prestasi terbaru ini background-nya adalah warna biru. Oke, sekarang kita kasih style dulu di CSS-nya. Silakan teman-teman pindah ke file style.css. Di sini kita tulis bg ya. Kita buat kelas dengan nama bg biru seperti ini. Kemudian pertama kita kasih dulu properti untuk background color-nya. Background color kita kasih warna ini ya, warna biru ini. Kemudian kita atur untuk width-nya adalah 100%. Kemudian untuk tingginya, untuk height-nya kita atur menjadi auto seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke, di sini tidak ada perubahan karena kelas yang kita sudah buat di CSS ini belum kita panggil di file content.php-nya. Oke, cara manggilnya gimana? Nah, cara manggilnya silakan teman-teman bisa tambahkan di dalam kelas ini, kelas yang kita sudah buat di Bootstrap ya. Nama kelasnya adalah bg biru. Oke, seperti ini. Silakan teman-teman save, kemudian sekarang kita refresh di aplikasinya. Oke ya, di sini sudah ada background warna biru. Kemudian, nah di sini masalahnya teks yang kita gunakan ini warnanya adalah warna yang sama ya. Makanya di sini tidak kelihatan ada teks gitu. Nah di sini kita akan perbaiki. Kita kembali lagi ke file content.php. Di sini kita tambahkan teks white supaya warna dari teks ini menjadi warna putih. Oke, silakan teman-teman save, kemudian kita refresh lagi di browsernya. Oke, ya, sekarang sudah teksnya sudah kelihatan seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan memberi jarak ya antara teks ini dengan warna background birunya supaya tidak terlalu mepet ke atas gitu ya. Nah, silakan teman-teman kembali ke codingannya. Silakan teman-teman di kelas row ini kita tambahkan margin top atau mt 3 gitu ya. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh di web browsernya. Oke, sekarang sudah ada jarak ya. Kalau teman-teman misalkan kurang jauh jaraknya, tinggal teman-teman tambahkan 4-5 gitu ya. Oke, di save, kemudian kita refresh lagi di browsernya. Oke, sekarang sudah seperti ini. Kalau kejauhan, kita ganti menjadi 4 aja deh. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh di browsernya. Oke, sudah jadi seperti ini. Oke, sekarang kita akan membuat sebuah gambar di sini ya. Oke, sekarang kita kembali ke codingannya. Di sini kita akan membuat kelas row, kemudian di dalamnya kita buat kelas call md4. Kemudian kita tulis call 12. Oke, selanjutnya kita buka Bootstrap ya. Kita buka di sini Bootstrap 4. Kemudian kita buka introduction. Selanjutnya di bagian pencarian ini kita tulis image seperti ini. Oke, di sini kita akan menggunakan image yang seperti ini ya. Jadi image thumbnail. Oke, silakan teman-teman bisa copy scriptnya dengan mengklik tombol copy yang di sini. Oke, kita kembali ke codingannya, kita taruh di sini. Nah, kemudian kita panggil gambar yang sudah kita siapkan di dalam folder asset di bagian prestasi. Nah, di sini ada dua gambar ya. Ada prestasi 1, ada prestasi 2. Nah, ini teman-teman harus perhatikan untuk format dari gambarnya ya. Kalau di sini JPG, nanti teman-teman panggilnya JPG seperti itu. Oke, sekarang kita kembali lagi ke codingannya. Nah, di sini kita tulis PHP base.
Kemudian kita arahkan ke folder aset, kemudian ke folder gambar, kemudian ke folder prestasi, kemudian kita panggil nama gambarnya adalah 1.jpg. Oke, seperti ini. Silakan teman-teman save, kemudian sekarang kita refresh di aplikasinya. Oke, di sini gambarnya tidak keluar ya. Mungkin ini salah pemanggilan gambarnya. Sekarang kita cek kembali di codingannya. Oke, gambarnya kita taruh di dalam folder assets, folder gambar, folder prestasi, namanya prestasi 1.jpg. Oke, ini kita salah memanggil gambarnya, harusnya adalah prestasi 1.jpg. Oke, sekarang kita save, sekarang kita refresh di browsernya. Ya, sekarang di sini gambarnya sudah tampil seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat untuk bagian judul di sebelah sini. Oke, teman-teman di sini bisa buat seperti ini ya. Kita buat kelas dengan nama call md 8 gitu ya. Kemudian di sini kita tulis call 12. Nah, di dalamnya kita akan membuat ya, di sini kita akan membuat tag H3. Kemudian tulisannya adalah juara 1 lomba web design misalkan. Web design. Oke, seperti ini. Selanjutnya silakan teman-teman save dulu, kemudian kita lihat hasilnya di sini. Oke, silakan di refresh. Nah, nanti seperti ini ya. Oke, ini kita bisa style lewat CSS. Oke, sekarang kita kembali ke file style.css. Nah, di sini kita buat kelas dengan nama judul 2 ini. Yang pertama, kita atur dulu properti untuk font size. Kita atur menjadi 28 pixel. Kemudian untuk colornya kita pakai ini ya. Oke, selanjutnya kita akan pindah ke file content.php. Nah, di tag H3 ini kita akan tambahkan kelas. Kemudian kita akan gunakan kelas yang sudah kita buat di CSS-nya gitu ya. Nah, nama kelasnya adalah judul 2. Oke, seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita refresh di aplikasinya. Oke, di sini tagnya tidak kelihatan karena kita gunakan warna yang sama untuk warna teksnya. Kenapa saya menggunakan warna biru itu? Karena nanti ini kita akan gunakan juga untuk di background yang warna putih. Nah, untuk mengakalinya, biar teksnya ini menjadi warna putih, teman-teman bisa tambahkan di sini tag white. Ini ya. Oke, silakan di save, kemudian kita refresh di browsernya. Oke, sekarang warnanya sudah menjadi putih seperti ini. Kalau teman-teman merasa kurang jauh ya antara garis sama ini, teman-teman bisa lakukan seperti yang tadi ya. Nah, di sini di row bagian ini kita tambahkan empty atau margin top, misalkan 4 seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh di browsernya. Ya, sudah seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan membuat publish gini ya. Jadi prestasi ini dipublish di tanggal berapa, di bulan apa, dan tahun berapa gitu ya. Oke, di sini kita akan membuat sebuah div. Namanya nanti kita buat stylenya ya, publish seperti ini. Oke, untuk tagnya kita tulis published seperti ini, misalkan untuk sekarang yaitu tanggal 19 Maret 2022. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh di browsernya. Nah, ada tulisan seperti ini. Untuk tag publish-nya kita kasih style. Nah, kita sekarang kembali ke file CSS. Nah, di sini kita akan membuat kelas yang namanya adalah publish. Oke, seperti ini. Yang pertama kita atur adalah font size-nya. Font size-nya mungkin 12 pixel ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita save. Sekarang kita refresh di browsernya.
Oke, ini masih warna hitam. Nah, teman-teman bisa tambahkan kelas di sini yang namanya adalah text dash white. Oke, seperti ini. Save lagi, kemudian kita refresh lagi di browsernya. Oke, sudah seperti ini. Kemudian di bawahnya di sini kita akan membuat sebuah paragraf. Kemudian kita akan tulis menggunakan lorem atau tag acak ya. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh di browsernya. Oke, jadinya seperti ini. Oke, silakan teman-teman bisa tambahkan di sini kelas yang nama kelasnya adalah tag white. Tag dash white seperti ini. Oke, silakan teman-teman save, kemudian kita refresh lagi di browsernya. Ya, seperti ini. Nah, jika jarak antara deskripsi dengan publisher ini terlalu dekat, teman-teman bisa gunakan, teman-teman bisa tambahkan di sini MT atau MB 4 gitu ya. Oke, sekarang di save, kemudian kita refresh di browsernya. Nah, sekarang sudah ada jarak. Jadi MB ini adalah margin bottom 4 gitu ya, supaya memberi jarak ke bawah ke bagian tag paragrafnya ini. Oke, yang berikutnya kita akan membuat sebuah tombol baca selengkapnya ya. Nah, silakan teman-teman kembali ke codingannya. Di sini kita akan membuat tag A, kemudian di sini kita akan membuat sebuah kelas yang nama kelasnya adalah btn outline light seperti ini. Kemudian di sini kita kasih tulisannya adalah baca selengkapnya. Oke, seperti ini. Silakan teman-teman save, kemudian sekarang kita refresh di browsernya. Oke, ya, sudah ada seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat untuk prestasi yang kedua. Untuk prestasi yang kedua ini gampang aja ya. Silakan teman-teman bisa copy aja dari sini, kemudian kita pastikan di bawahnya. Jangan lupa untuk pemanggilan gambarnya ini kita ganti menjadi prestasi2.jpg. Kemudian untuk judulnya kita ganti misalkan juara 1 lomba web programmer. Oke, seperti ini. Misalkan untuk tanggal publishnya yaitu di tanggal 15 gitu ya. Oke, sekarang teman-teman save, kemudian kita refresh lagi di browsernya. Oke, sekarang kita sudah punya dua prestasi. Yang pertama juara 1 lomba web design, kemudian yang prestasi keduanya adalah juara 1 lomba web programmer. Oke, sekarang kita kembali ke mockupnya. Nah, di bawah ini ada tombol lihat selengkapnya untuk melihat semua prestasi yang pernah diraih oleh sekolah ini. Oke, teman-teman, sekarang kita kembali ke codingannya. Nah, di sini kita akan membuat tombol untuk lihat selengkapnya ya. Nah, di sini kita buat tag baru, tag A. Nah, kemudian di sini kita buat kelas yang nama kelasnya adalah btn outline light seperti ini ya. Kemudian kita kasih tulisannya adalah lihat selengkapnya. Oke, seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita refresh di browsernya. Oke, kalau sekarang kita perhatikan tombolnya ini ada di sebelah kiri. Nah, seharusnya tombolnya ini ada di sebelah tengah sini ya. Oke, sekarang kita kembali ke codingannya. Nah, di sini kita tambahkan kelas yang namanya adalah mx-auto. mx-auto. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita save dulu. Sekarang kita refresh di browsernya. Oke, sekarang sudah ada di tengah. Mungkin kita akan kasih jarak ya antara gambar ini dengan button lihat selengkapnya. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan kelas satu lagi yang namanya MT4. Oke,
Oke, seperti ini. Oke, di refresh. Nah, sekarang sudah jadi seperti ini. Sebelum kita lanjut ke pembuatan ekstrakurikuler, kita jangan lupa untuk selalu melihat di versi mobile-nya. Oke, sekarang kita akan cek di versi mobile. Oke, di sini untuk dari judul ini ada perbedaan ketika kita buka di versi desktop ya, atau di versi browser seperti ini. Kalau di sini kan judulnya adalah warna biru, kemudian ada garis di bawahnya gitu ya. Sekarang kalau kita cek di versi mobile, nah hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita akan perbaiki ya. Kita akan perbaiki mulai dari atas. Kemarin saya lupa untuk melihat di versi mobilenya. Oke, silakan teman-teman kembali ke file style.css. Nah, di sini kita akan kopikan kelas judul utama dan HR ini. Kita copy, kemudian kita taruh di atasnya media query. Oke, kita taruh di sini. Kita save, kemudian sekarang kita refresh di browsernya. Oke, hasilnya sudah seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian yang di bagian prestasi terbaru, ini background-nya tidak tampil ya. Nah, ini karena kita belum mengkopikan kelas yang sudah kita buat di sini. Ini kan kita buat kelas BG birunya ini kan di dalam media query atau di dalam tampilan desktopnya ya. Nah, sementara di tampilan mobilnya kita belum buat kelas yang namanya BG biru. Oke, teman-teman bisa copy dari sini aja. Kemudian kita pastikan di atasnya media query yang ini. Ini untuk tampilan versi mobilnya. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh kembali di browsernya. Oke, tampilannya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Mungkin yang akan kita perbaiki yaitu di bagian judul ini kebesaran. Oke, kita perbaiki dulu. Untuk judul 2 mungkin ini kita kasih font size-nya adalah 22 pixel. Oke, seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita refresh kembali di browsernya. Oke ya, tampilannya sudah seperti ini. Jadi ini kalau kita buka dalam versi mobile. Oke, ini adalah tampilan ketika kita buka di dalam versi desktop. Selanjutnya kita akan membuat ekstrakurikuler ya. Kita lihat dulu mockup-nya. Nah, di sini ada judul, garis, kemudian di sini akan menampilkan 4 gambar dari ekstrakurikulernya, kemudian di bawahnya nanti ada tombol lihat selengkapnya. Oke, silakan teman-teman kembali ke codingannya. Di sini kita akan membuat komentar ya, awal ekstrakurikuler. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan membuat komentar lagi di sini, akhir ekstrakurikuler. Oke, di sini kita akan membuat sebuah kelas yang namanya adalah kontainer. Kemudian di dalam kelas kontainer ini kita akan membuat kelas yang namanya row. Kemudian di dalamnya kita akan membuat kelas yang namanya adalah call 12. Oke, di sini kita tulis ekstrakurikuler. Oke, seperti ini. Sekarang silakan teman-teman save, kemudian kita refresh di browsernya. Oke, sekarang di sini sudah ada teks ekstrakurikuler. Sekarang kita akan kasih style ya. Kita kasih style. Nah, di sini kita tambahkan kelas yang namanya adalah judul utama. Kemudian kita taruh tag-nya ada di tengah. Nah, kita tambahkan kelas yang namanya adalah tag dash center. Oke, silakan teman-teman save, kemudian kita refresh di browsernya. Oke, seperti ini ya. Oke, ini salah, bukan judul 2 tapi judul utama. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan kasih jarak ya antara background biru ini dengan ekstrakurikuler ini. Nah, di sini di kelas kontainer silakan teman-teman tambahkan kelas MY5. Kemudian di bawahnya teks ekstrakurikuler ini kita tambahkan tag yang namanya HR.
Oke, silakan teman-teman save, kemudian kita refresh di browsernya. Oke ya, sudah seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan membuat 4 gambar seperti ini. Oke, silakan di bawah sini teman-teman buat kelas yang namanya row, kemudian kita buat kelas yang namanya call md3, kemudian call 12. Oke, seperti ini. Nah, kemudian di dalamnya ini kita akan membuat sebuah link. Jadi nanti ketika gambarnya disorot gitu ya, nanti itu akan berbentuk tangan, yang artinya gambar itu ketika diklik akan menuju halaman tertentu seperti itu. Oke, seperti ini. Dan kita kopikan dari sini untuk menampilkan gambarnya. Oke, ini kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Nah, ini kita akan ganti untuk gambarnya, kita akan mengambil ke gambar ekstrakurikuler, kemudian nama gambarnya ada karate, kemudian ada pramuka. Ya teman-teman, jangan lupa untuk ekstensi dari gambarnya teman-teman perhatikan ya. Kalau JPG, nanti pemanggilannya JPG. Kalau ekstensi gambarnya PNG, maka nanti pemanggilannya harus sesuai gitu ya. Oke, sekarang kita copy nama gambarnya. Ini ekstensinya adalah JPG. Ini kita ganti menjadi ekstrakurikuler. Kemudian nama gambarnya adalah karate. Oke, seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita refresh dulu di browsernya. Oke, ya gambarnya sudah keluar seperti ini. Kemudian kita lakukan hal yang sama. Kita copy aja dari sini, kita paste sebanyak 4 ya. Kemudian kita ganti untuk gambarnya. Gambar yang kedua adalah pramuka. Kemudian yang ketiga karate, kemudian yang keempat pramuka. Ini hanya contoh saja ya teman-teman. Kalau teman-teman punya gambar sendiri, nanti bisa teman-teman masukkan gitu ya. Oke, sekarang kita save, kemudian kita sekarang refresh di browsernya. Nah, oke, tampilannya sudah seperti ini. Jika gambarnya ini terlalu mepet dengan garis yang di sini, teman-teman bisa tambahkan di sini, kita tambahkan plus yang namanya MT4 ya. Sekarang kita save, kemudian kita refresh lagi di browsernya. Nah, sekarang sudah turun ke bawah. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah tombol lihat selengkapnya di sini, di bawahnya gambar. Silakan ke teman-teman kembali ke codingannya. Di sini kita tulis tag A seperti ini ya. Kemudian kita kasih kelas yang nama kelasnya adalah BTN primary. Seperti ini. Kemudian untuk tulisannya kita kasih teksnya lihat selengkapnya. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh di browsernya. Oke ya, di sini sudah ada tombol, tapi tombolnya ini masih di sebelah kiri ya, harusnya ada di tengah. Kemudian kita kasih jarak antara gambar dengan tombol ini. Oke, kembali ke codingannya. Di sini teman-teman tambahkan kelas yang namanya adalah mx-auto, kemudian kita kasih kelas satu lagi yaitu mt4 ya, seperti ini, mt-4 seperti ini. Oke, silakan di save, kemudian kita refresh di browsernya. Oke, sekarang tombolnya sudah di tengah, kemudian sekarang sudah ada jarak dari gambar ke tombolnya. Selanjutnya kita akan lihat dari versi mobilnya. Oke, silakan kita lihat dulu. Ini adalah tampilan di versi mobilnya ya. Oke, ini ekstrakurikuler. Oke, tampilannya seperti ini sudah oke ya. Jadi kalau kita lihat di versi mobil, maka gambarnya tampilnya satu seperti ini ya. Jadi dia turun ke bawah seperti ini. Kalau kita lihat di versi desktop, maka tampilannya gambarnya akan dibagi menjadi 4 seperti ini. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Jika ada yang teman-teman perlu tanyakan, silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya.